Pengertian etos kerja. Secara etimologis, istilah etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti tempat hidup. Mula-mula tempat hidup dimaknai sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Seiring dengan berjalannya waktu, kata etos mengalami perubahan makna menjadi semakin kompleks. Dari kata yang sama muncul istilah etikos yang berarti teori kehidupan yang kemudian menjadi etika. Etos kerja merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku ke arah terwujudnya. Kualitas kerja yang ideal, kualitas untuk kerja, dan hasil kerja banyak ditentukan oleh kualitas etos kerja ini. Sebagai suatu kondisi internal, etos kerja mengandung beberapa unsur antara lain disiplin kerja, sikap terhadap pekerjaan, dan kebiasaan-kebiasaan bekerja. Dengan disiplin bekerja, seorang pekerja akan selalu bekerja dalam pola-pola konsisten untuk melakukan dengan baik sesuai dengan tuntutan dan kesanggupannya. Selanjutnya, pentingnya etos kerja. Etos kerja bukan hanya milik individu, tetapi penting menjadi sikap suatu bangsa atau umat bila individu-individu dalam komunitas tertentu memandang kerja sebagai suatu hal yang leluhur bagi eksistensi manusia. Makna etos kerjanya akan cenderung tinggi, sebaliknya sikap dan pandangan terhadap kerja sebagai sesuatu yang bernilai rendah bagi kehidupan, maka etos kerja dengan sendirinya menjadi rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmatika dengan NIM 1910-1272-20009. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep etos kerja. Menurut Sinamo dan Toha tahun 2007 ada 8 bentuk etos kerja. Yang pertama adalah kerja adalah rahmat, bekerja tulus penuh syukur. Etos kerja pertama adalah percaya pada paradigma bahwa kerja adalah rahmat, dan karena itu harus disyukuri paling sedikit karena 5 alasan. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri secara hakiki adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, karyawan selain menerima upah finansial juga menerima banyak faktor plus, misalnya jabatan, fasilitas, berbagai tunjangan dan kemudahan. Yang ketiga, talenta yang menjadi basis merupakan rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Yang keempat, bahan baku yang diolah juga tersedia karena rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, di dalam pekerjaan semua individu terlibat dalam sebuah jaringan antar manusia yang fungsional, hierarkis, dan sinergis yang membentuk kelompok kerja, profesi, korps, dan komunitas. Kemudian bentuk yang kedua yaitu kerja adalah amanah, bekerja benar, penuh tanggung jawab. Dari kesadaran amanah ini lahirlah kewajiban moral, yaitu tanggung jawab yang kemudian menumbuhkan keberanian moral dan keinginan kuat untuk yang pertama, bekerja sesuai dengan job description dan mencapai target-target kerja yang ditetapkan. Yang kedua, tidak menyalahgunakan fasilitas organisasi. Yang ketiga, tidak membuat dan mendistribusikan laporan fiktif. Yang keempat, tidak menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, mematuhi semua aturan dan peraturan organisasi. Kemudian bentuk etos kerja yang ketiga yaitu kerja adalah panggilan, bekerja tuntas penuh integritas. Agar panggilan berhasil terselesaikan sampai tuntas, diperlukan integritas yang kuat, komitmen, kejujuran, keberanian, mendengarkan hati nurani, dan memenuhi tuntutan profesi dengan segenap hati, pikiran, dan tenaga.
Integritas berarti bersikap jujur kepada diri sendiri dan berkehendak baik, tidak memanipulasi, tetapi mengutamakan kejujuran dalam berkarya. Integritas berarti bersikap sesuai tuntutan hati nurani, memenuhi panggilan hati untuk bertindak dan berbuat yang benar dengan mengikuti aturan dan prinsip sehingga bebas dari konflik kepentingan. Kemudian bentuk etos kerja yang keempat adalah kerja dari aktualisasi, bekerja keras penuh semangat. Tujuan aktualisasi yang terpenting adalah agar manusia bisa bekerja keras dan selalu tuntas. Yang pertama, tidak ada sukses yang berarti tanpa kerja keras. Yang kedua, kerja keras tidak lain adalah melangkah satu demi satu secara teratur menuju impian yang diidamkan. Yang ketiga, jangan berkecil hati karena menjumpai halangan, karena bahkan batu penghalang pun bisa menjadi batu loncatan untuk menuju keberhasilan. Yang keempat, manusia tidak akan pernah memperoleh sesuatu yang besar kecuali yang mencobanya dengan kerja keras dan penuh semangat. Yang kelima, janganlah menangis karena kegagalan, mulailah sekali lagi. Baiklah, selanjutnya yang kelima yaitu kerja adalah ibadah, bekerja serius penuh kecintaan. Kerja itu ibadah yang intinya adalah tindakan memberi atau membaktikan harta, waktu, hati, dan pikiran. Melalui pekerjaan, manusia dapat memiliki kepribadian, karakter, dan mental yang berkembang sehingga dapat memperkaya hubungan silaturahmi yang saling mengasihi dan menyayangi, membangun rasa kesatuan antar manusia, menghasilkan kemakmuran, dan kesejahteraan serta kebahagiaan. Baiklah, selanjutnya bentuk atas kerja yang keenam yaitu kerja dalam seni, bekerja cerdas, penuh kreativitas. Kerja sebagai seni yang mendatangkan kesukaan dan gairah kerja bersumber pada aktivitas kreatif, artistik, dan interaktif. Aktivitas seni menuntut penggunaan potensi kreatif dalam hidup manusia, baik yang menyelesaikan masalah-masalah kerja yang timbul maupun untuk menggagas hal-hal baru. Baiklah, selanjutnya yang ketujuh yaitu kerja adalah kehormatan, bekerja unggul penuh ketekunan. Sebagai kehormatan memiliki sejumlah dimensi yang sangat kaya, yaitu diantaranya adalah yang pertama, secara okupasional. Pemberi kerja menghormati kemampuan karyawan sehingga seseorang itu layak memangku jabatan atau melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua, secara psikologis. Pekerjaan memang menyediakan rasa hormat dan kesadaran dalam diri individu bahwa ia memiliki kemampuan dan mampu dibuktikan dengan prestasi yang diraihnya. Kemudian yang ketiga, secara sosial. Kerja memberikan kehormatan karena berkarya dengan kemampuan diri sendiri adalah kebajikan. Yang keempat yaitu secara finansial. Pekerjaan memampukan manusia menjadi mandiri secara ekonomis. Yang kelima, secara moral. Kehormatan berarti kemampuan menjaga perilaku etis dan menjauhi perilaku nista. Kemudian yang keenam adalah secara personal. Jika pengertian moral sebelumnya dapat dipenuhi, maka kehormatan juga bermakna keterpercayaan yang lahir dari bersatunya kata dan perbuatan. Kemudian yang ketujuh, secara profesional. Kehormatan berarti prestasi unggul atau superior performance. Baiklah, selanjutnya bentuk etos kerja yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah kerja adalah pelayanan, bekerja penuh kerendahan hati. Nah, tujuan pelayanan yang terpenting adalah agar manusia selalu bekerja paripurna dengan tetap rendah hati. Apabila semua orang bekerja sesuai dengan hakikat profesi dan pekerjaannya, melayani dengan sempurna, penuh kerendahan hati, maka setiap pada gilirannya seluruh masyarakat akan bergerak ke tingkat kemuliaan yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Wulan Nur Hidayati ingin menjelaskan mengenai isu dan permasalahan.
Faktor-faktor yang dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, faktor agama. Faktor agama dapat mempengaruhi etos kerja ketika seseorang dalam menjalankan kehidupannya lebih banyak dituntun oleh kepercayaannya atau religius. Yang kedua, ada faktor budaya. Faktor budaya sangat mempengaruhi etos kerja. Nilai-nilai budaya yang dimiliki satu komunitas, masyarakat akan membentuk kepribadian yang diwujudkan berupa sikap dan perilaku seseorang. Budaya Jepang yang cukup dikenal di dunia tentang cara kerja yang sangat disiplin secara otomatis membentuk etos kerja yang tinggi. Yang ketiga, ada faktor sosial politik. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa, ini sangat mungkin turut mempengaruhi etos kerja. Wahid dalam Noviliadi menyatakan bahwa etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masyarakat, kepada masa depan bangsa dan negara. Masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia turut mempengaruhi etos kerja masyarakat di era globalisasi. Yang selanjutnya, faktor geografis. Faktor geografis menunjukkan kondisi geografis suatu daerah yang mampu mendorong daya juang dan kerja masyarakat yang mau menjalani kehidupan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Pada sisi yang lain, bahwa kekayaan alam yang begitu besar untuk bekerja tidak memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Faktor yang mempengaruhi etos kerja guru adalah satu, faktor pertimbangan internal yang menyangkut ajaran yang diyakini atau sistem budaya, agama, dan kepercayaan, serta semangat untuk menggali informasi dan menjalin komunikasi. Yang kedua, ada faktor pertimbangan eksternal yang menyangkut latar belakang pendidikan, sistem sosial di mana seseorang itu hidup dan lingkungan alam yang lainnya seperti lingkungan kerja sosial. Segitu saja dari saya, akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ripka Raya Bangun dengan NIM 191012720018 dari kelas 02, dan saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya, yaitu slide selanjutnya adalah mengenai solusi. Jadi etos kerja sebagaimana kita sudah mengerti dari slide sebelumnya, etos kerja sangat mempengaruhi besarnya kesuksesan. Jadi seberapa tinggi etos kerja yang diberikan seorang pekerja itu akan mempengaruhi besarnya keberhasilan satu proyek atau pada pekerjaannya. Jadi etos kerja merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk menentukan sebuah kesuksesannya. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang guru untuk memberikan etos kerja yang sangat tinggi dalam pekerjaannya. Karena akan adanya etos kerja yang dimiliki, guru dapat menjalankan pekerjaannya dengan tuntas, bekerja dengan benar dan menghargai waktu, dan tidak pernah puas dalam melakukan kebaikan. Untuk dapat membentuk etos kerja pada guru, maka diperlukan beberapa aspek, yaitu terpeliharanya rasa hidup aman dan menyenangkan, kondisi kerja yang menyenangkan, rasa tergolong dalam suatu kelompok, dan rasa mendapatkan perlakuan yang fair, serta rasa dapat mencapai. Ilustrasi adalah bagaimana kita lihat seorang anak yang mendapatkan guru atau tenaga pengajar yang sangat niat. Pastinya anak tersebut akan lebih cepat untuk menangkap materi dibanding dengan anak yang diasuh oleh tenaga didik yang mungkin kurang niat atau kurang serius atau kurang memiliki etos kerja yang tinggi. Pastinya anak tersebut akan sedikit lebih lambat kelajuannya dibanding anak yang pertama tadi. Oleh karena itu etos kerja seorang guru sangat berpengaruh dalam dunia pekerjaannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan ditutup oleh teman saya. Nah, itulah tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya mengenai pengertian etos kerja, pentingnya etos kerja,
konsep etos kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Di sini dapat disimpulkan bahwa etos kerja diartikan sebagai sikap mental yang mencerminkan kebenaran dan kesungguhan serta rasa tanggung jawab dalam bekerja. Etos kerja yang baik harus dimiliki oleh setiap orang agar memiliki semangat untuk berkarya melalui setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Etos kerja merupakan sikap yang mengarah pada penghargaan terhadap kerja dan upaya peningkatan produktivitas. Bagaimana seseorang bersikap terhadap pekerjaan yang ditekuninya tergantung pada persepsinya terhadap pekerjaan dan imbalan yang diperolehnya ketika melakukan pekerjaan. Setiap organisasi memiliki nilai-nilai yang dapat mendorong etos kerja anggotanya menjadi lebih baik. Dan hal ini dapat dipahami melalui respon yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam bentuk sikap atau perilaku. Kemudian dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat yang menganut nilai-nilai budaya tertentu, dengan sendirinya mereka akan bereaksi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, itulah tadi pesan moral yang dapat saya sampaikan, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ucapan dari penjelasan kami mengenai tentang etos kerja. Semoga penjelasan di video ini bisa memberikan kita tentang pemahaman etos kerja, menambah wawasan tentang etos kerja, dan juga bisa mengedukasi kita semua. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.